Assalamualaikum. Kali ini Om Q akan menceritakan alur film yang berjudul Green Street Hooligan. Selamat menongkrong. Film berawal dari beberapa orang yang menjadi supporter sepak bola West Ham United yang dipimpin oleh Dunham menuju sebuah stasiun kereta api. Sambil meneriakkan yel-yel ciri khas mereka, dan ternyata di seberang rel tersebut tampak beberapa orang supporter klub Tottenham. Mereka saling mengejek satu sama lainnya, dan inilah yang terjadi di sini. Dunham dan rekan-rekannya menjadi pemenang. Scene berpindah ke Amerika Serikat. Matt, seorang mahasiswa jurnalistik di universitas ternama Harvard, sedang mengemasi semua barang setelah pihak kampus mengeluarkannya karena mendapati dia menyimpan kokain di kamarnya. Matt sempat membuang uang $10.000 dari teman sekamarnya, Jeremy, karena mengakui kokain itu milik Matt. Jeremy Van Holden adalah anak keluarga kaya dan terpandang di kota itu, yang membuat Matt tidak bisa berbuat banyak dan mengorbankan pendidikannya. But I have my family's reputation to protect. Setelah si Jeremy pergi, Matt mencoba menghubungi ayahnya, namun ternyata ia sedang berada di luar negeri. Dan Matt akhirnya mengambil uang $10.000 tersebut, lalu dia terbang menuju Inggris menemui kakaknya yang bernama Shannon. Oh, it's so good to see you. Oh, welcome to Matchday Madness. Dalam perjalanan, Matt menceritakan kepada Shannon bahwa ia dikeluarkan dari kampusnya. Really? So what did Dad say? Kemudian Steve, suaminya Shannon, datang, dan Dunham yang diperlihatkan di awal film, dia adalah adiknya Steve. Dunham ternyata seorang pengangguran yang mengandalkan keuangan dari kakaknya. Steve akan memberikan $100 jika Dunham mengajak Matt untuk nonton sebuah pertandingan. Dunham awalnya menolak mengajak Matt, namun karena dia membutuhkan uang tersebut, maka Dunham dengan terpaksa menyetujuinya. You don't give him the money, okay? No way. Matt yang masih culun menyetujui permintaan Steve. Di perjalanan, Dunham kemudian memberikan penawaran untuk Matt. Dia akan memberikan separuh uang dan Matt boleh pergi kemana saja. Namun karena Matt memegang amanah Steve, dia tidak menyetujui. Dunham marah dan memaksanya. Matt mencoba untuk menendangnya, namun Dunham yang jago berkelahi berhasil menjatuhkannya. Cops! Yeah, the time out of me, I get it. Dunham akhirnya mengajak Matt pergi ke markasnya. Sebelum menuju markas, Dunham mengingatkan Matt bahwa mereka tidak menyukai polisi, dan jurnalis Dunham yang tahu tentang ayahnya Matt yang seorang jurnalis meminta Matt untuk tidak membocorkan sosok ayahnya kepada mereka. Only thing regarded worse than a yank around here are coppers and gin. Keep it that way. Dunham memperkenalkan Matt kepada teman-teman supporter dia, namun satu orang yang tidak menyukai Matt, dia adalah Bover. Mereka semua mulai minum-minum sambil ngecapruk. Matt mulai membiasakan diri dengan mereka dan mulai menjadi sosok yang gaul. Lalu mereka berangkat menuju stadion untuk menyaksikan sebuah pertandingan. Setelah tim idolanya berhasil mencetak gol, Bover menyamar memakai rompi media. Dia kemudian berjalan menuju arah supporter lainnya. Dunham dan supporter lainnya memuji keberanian Bover. Selesai pertandingan, mereka mendapatkan informasi tentang beberapa supporter lainnya. Sekitar 50 orang belum meninggalkan lokasi. Matt yang berniat untuk pulang sendiri. Sialnya 3 orang musuh Dunham datang dan hampir menghajarnya. Namun, untungnya Dunham dan beberapa teman lainnya datang dan membantunya. Tersisa seorang musuh mencekiknya lalu kabur. Ketika mereka sudah memasuki mobil yang dibawa oleh rekannya,
Orang itu muncul kembali dan melemparkan batu besar ke kaca mobil. Seketika mereka pun mengejar. Namun di depan mereka bukan hanya orang itu, tapi sudah ada rekan-rekan yang menunggu bersamanya. Matt yang melihat jumlah musuhnya cukup banyak, dia mulai ciut dan akan pulang. Akan tetapi Dunham menyemangatinya dan mengatakan, "Fikirkanlah orang yang paling kamu benci." Fine, I don't have a fight. Just think of someone you hate. Karena kalah jumlah, mereka pun hampir kalah. Namun Boffer bersama yang lainnya datang. Dunham menjelaskan kepada Matt bahwa Green Street Elite adalah nama firma organisasi supporter mereka. Dan firma Millwall dengan West Ham saling membenci satu sama lain dibandingkan dengan firma lainnya 10 tahun terakhir. Dengan kata lain, musuh bebuyutan lah. Pimpinan mereka bernama Tommy Hacker. Dia mempunyai anak yang terbunuh dalam suatu perkelahian. Dunham tidak membocorkan siapa sosok pemimpin JIS di tahun 80-an yang sudah mengundurkan diri. Menurut Dunham, firma sama halnya dengan geng. Matt mulai menyukai apa yang Dunham ceritakan kepadanya, namun tidak bagi Steve yang mengetahui Matt babak belur. What did I say to you? I said to you one simple thing. God, Matt, what happened? Don't say to me like that. You get your hands off me. Steve, leave it. Get. I'm sorry. Well, thanks, yeah? Kembali ke markasnya, Boffer yang tidak menyukai Matt mengejeknya dengan mengatai seperti pasangan home ring. Dunham hampir terpancing, namun teman yang lain menenangkannya. Beers, boys. Matt akhirnya pindah dan menginap di rumah Dunham. Faktanya, Dunham ternyata seorang pelatih sepak bola bagi anak-anak. Matt yang menjadi kiper awalnya meremehkan kemampuan mereka. Ternyata mereka sangat pintar dan Matt selalu kebobolan. Alright, fuck you then. We'll have a beer later, yeah? Yeah. Di markas mereka semua sedang bersenda gurau. Kemudian datang Boffer. Melihat Matt, Boffer semakin tidak senang. Lalu ia memutuskan untuk mendatangi markas Millwall, musuh bebuyutan mereka yang dipimpin oleh Tommy. Namun rupanya mereka sudah mendapatkan informasi tentang Matt yang bergabung dengan Jesse. Disinilah terungkap sosok Tommy yang temperamental dan apa maksud dari Boffer bertemu dengan Tommy. You having a little yank on the phone? Hello? I'm Tommy. Can't tell me. See what she's doing? Dunham dan Jesse akan menjalankan sebuah misi. Namun, ternyata setelah mereka semua berada di dalam kereta, Matt muncul dan memutuskan untuk ikut bersama mereka. Dan lagi-lagi Boffer tidak menyetujui kehadiran Matt. Terlihat Dave, teman mereka yang menyamar, ternyata sudah berada di stasiun memberitahukan musuh mereka yaitu supporter Manchester United dengan jumlah yang banyak menunggu kedatangan Dunham dan anggota lainnya. Dave meminta Dunham menggagalkan rencananya untuk datang ke Manchester. Karena sudah terlanjur berada di dalam kereta, Boffer memukul tombol darurat agar kereta berhenti secara mendadak. Dan mereka memutuskan untuk tetap mendatangi Manchester. We need a couple of cabs immediately. Fuck! Where's all the fucking cabs? I got an idea. Matt punya ide untuk menumpang sebuah mobil box yang akan mengejutkan supporter musuh dan muncul secara tiba-tiba di belakang mereka dan mulai menghajar mereka yang jumlahnya jauh lebih banyak. All right, lads, let this come through. Thanks. Aksi keberanian Dunham dan anggota JYJ-nya membuat mereka menjadi berita yang tersebar lebih cepat daripada perceraian seorang artis ibu kota. I never felt more confident. Matt mulai mentato logo Jesse. Dia gambarkan di dadanya, kemudian mengunjungi Shannon. Di rumah Shannon ia dikejutkan dengan kehadiran ayahnya.
Awalnya ayahnya begitu kesal dengan sikap Matt yang tidak menghubunginya tentang kejadian di kampus. Namun Matt justru balik kesal karena ayahnya yang susah dihubungi dan selalu sibuk dengan pekerjaannya. Bahkan di sini Matt menebak ayahnya datang ke Inggris bukan hanya bermaksud menemuinya, dan ternyata benar, dia akan berkunjung ke London Time. You just show up and decide you're the dad again? Yeah. I have to go to the London Times. Lalu sebuah berita TV mengabarkan tentang pertandingan perempat final Piala AFF, yaitu turnamen tertua dan paling bergengsi di dunia sepak bola. Semua orang terlihat tegang dengan hasil pengundian ini, dan benar saja hasil yang mereka tunggu-tunggu terjadi. West Ham United akan bertanding melawan Millwall, musuh bebuyutan mereka. West Ham United will play Millwall. Sontak bersorak, namun hal mengejutkan lain terjadi. Teman si Bover melihat Matt dan ayahnya masuk ke London Time, seorang jurnalis yang sangat mereka benci. I knew there was something dodgy about that little cunt. Yeah, mate, slight. After work. All right, mate. All right, I'll see you after work. Sweet. Ayah Matt mengajaknya untuk kembali ke Harvard dan menyelesaikan masalah yang terjadi, namun Matt menolaknya. Dan dia sedang menulis sebuah jurnal seperti yang ayahnya ajarkan. I am keeping a journal. Great to see you. Steve tampak kaget ketika mengetahui Matt ingin menjadi seorang jurnalis. Dia kemudian mendatangi markas Jesse dan bermaksud mengajak Matt keluar dari tempat itu. Fakta terungkap bahwa sosok ketua Jesse sebelumnya menjadi legenda yang telah mengundurkan diri adalah Steve. Stevie Dunham. Welcome home, Major. The Major! Matt tampak terkejut dengan hal ini. He's a Yank and an undercover journo. Bover yang mengira Matt seorang wartawan kemudian mendatangi rumah Dunham dan membeberkan informasi ini. Could be any one of 100 reasons he was down there. Yeah, watch out, son. Dunham yang tidak percaya kemudian menggeledah tasnya Matt dan dia menemukan tesis yang dimiliki oleh Matt tentang jurnalisme. Dan dia membuka laptop miliknya, ternyata ada catatan jurnal tentang perjalanan Dunham dan Jesse. On Walsh Road, his main hangout. Kepada Matt, Steve menceritakan kejadian 10 tahun yang lalu yang merubah hidupnya dalam pertandingan di kandang Millwall. West Ham kalah 0-3. Steve yang pada saat itu menjadi ketua kesal dan emosi yang tidak terkendali ketika musuh mereka mentertawakannya. Kemudian Steve dan anggota Jesse memutuskan menyerang mereka, dan di sana terdapat anaknya Tommy yang terjatuh dan tulangnya remuk terinjak oleh Jesse yang membuat dia tewas. I saw that little lad go down, and I saw his skull get crushed. And I left the Major. Dari kejadian itu membuat dirinya trauma dan meninggalkan jabatan ketua dari JYJ. Dia kemudian menikah dengan Shannon dan berjanji kepadanya meninggalkan ini semua. Tak lama setelah itu Dunham dan Bover datang ke sana, kemudian menghajar Matt. Steve kemudian mencoba melerainya. Matt beralasan dia hanya menulis sebuah jurnal dan buku harian, namun Bover tidak menerimanya. Steve menjelaskan bahwa ayahnya Matt lah yang menjadi seorang wartawan. Dad, he's the journalist. You knew that. His old man's a fucking journo. No, his old man is a journo. What's the fucking difference? Trying to get anything. You shut up. What he's done. You don't do someone on the deck. What's fucking wrong with you, eh? He's gonna bury us all. Steve, you're the Major. Dan Dunham yang sekarang menjadi ketua JC berhak memutuskannya. Well, fuck the lot of ya. Get a fucking one! Sorry I lied about being a history major, but that's it. I'm not... Why are you keeping a record? It's just a journal. I've kept that Bover yang sakit hati kembali melakukan keputusan yang salah. Dia mendatangi kembali markas Millwall. Dia bilang kepada Tommy bahwa Matt adalah wartawan. Dan sang ketua Steve berada di sana. Sontak ini membuat Tommy geram. Stevie Dunham. Please, this is how it's got to go down. Fuck down, little bother. Grass. Tommy dan anggotanya datang menyerang markas Jesse. Steve ditikam di lehernya dengan sebuah botol pecah oleh Tommy. Dia kemudian dilarikan ke rumah sakit. Terry! Tommy, I'm done with all this, mate. It's too late! No! Too late! Let's go! Hey, quick! Get fucking close!
Dan untungnya terselamatkan. Dunham menyalahkan Beaufort yang telah membawa mereka ke markas Jesse untuk membunuh ketua sekaligus kakaknya. Kill my fucking brother! Beaufort merasa bersalah, namun Dunham menyuruhnya pergi. Dunham kepada anggotanya meminta Tommy bertemu dan akan menyelesaikan masalah. Beaufort yang sangat menyesali perbuatannya, dia pun mabok. I'm forever blowing bubbles! Di sisi lain, anggota Jesse satu persatu mulai bersiap. Shannon mengajak Matt pergi, namun sepertinya Matt tidak bisa meninggalkan Jesse dan bergabung kembali bersama Dunham. Shannon berusaha mencari Matt. Where the hills forever feet of our hero, hard to learn, but the lesson. Dan di sebuah tempat yang sepi, Jesse dan Millwall bertarung. I stood with my brother, tasting ashes on only the day. Fucking boy! Di tengah pertarungan, Shannon beserta anaknya datang. Fucking idiot! Get away of here! Fucking hell, Tommy. That's Steve Dunham's one. Seorang anak buah Tommy berusaha mengambil anak Shannon. Matt berusaha mencegahnya. Di sisi lain, Dunham yang melihat Tommy akan menyerang Shannon, dia berusaha untuk mengalihkan perhatian Tommy dengan mengungkit kematian anaknya. Protected him, mate! He was your son! Tommy langsung menghampiri Dunham dan memukulinya berulang kali, yang membuat Dunham tewas. His face was all buttered and torn! He's a loving son! He's on! Fucking help him! Steve yang mengetahui adiknya tewas begitu terpukul. Di akhir cerita, Matt banyak mendapatkan pelajaran penting dari Dunham, lalu dia kembali ke Amerika Serikat. I bet your father's election had nothing to do with it. Jeremy Van Holden, mantan teman sekamar Matt di kampus yang sedang bertemu rekan bisnisnya. Jeremy Van Holden lah yang memiliki heroin tersebut. They were your drugs, and you said you had more to lose. Yes, I said I would hook you up. Yes, I said. What the fuck is this? To get back to Harvard. Give me that. I wouldn't do. Di toilet, Matt datang kepadanya dan merekam pengakuan bahwa jersey untuk West Ham United. Maka yang tertinggal hanyalah gila. Wassalam.